Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu siap untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan PPKN, tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah dengan materi aturan dan tata tertib di sekolah. Kemudian selanjutnya subtema 4, bermain di tempat wisata dengan materi aturan di tempat wisata. Konsentrasi dan siap untuk belajar ya anak-anak. Kemudian siapkan buku paket tema 2. Kita mulai di subtema 3, aturan dan tata tertib di sekolah. Nah, apa itu tata tertib di sekolah ya anak-anak? Tata tertib di sekolah adalah peraturan yang dibuat oleh sekolah yang harus ditaati oleh semua warga sekolah. Dan apabila dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Tata tertib atau peraturan di sekolah dibuat untuk menciptakan ketertiban. Jika tidak dilaksanakan, maka akan tercipta kekacauan. Nah, apa saja ya contoh aturan di sekolah itu? Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Pastikan anak-anak datang tidak terlambat ya, agar tidak mendapatkan sanksi atau hukuman. Kemudian, berpakaian rapi. Anak-anak harus berpakaian dengan rapi, memakai seragam sekolah, memakai sepatu, dan memakai jilbab bagi yang perempuan. Kemudian, memperhatikan ustadz atau ustazah saat belajar. Nah, di saat pembelajaran sedang berlangsung, anak-anak harus memperhatikan ustadz atau ustazah yang sedang menyampaikan pelajaran supaya pembelajaran bisa dipahami oleh anak-anak. Dan apabila ustadz atau ustazah menyampaikan tugas, maka anak-anak bisa mengerjakan tugas tersebut. Selanjutnya, menjaga kebersihan sekolah. Dengan kita menjaga kebersihan sekolah, maka sekolah akan terlihat bersih, akan terlihat rapi, dan indah dipandang mata. Nah, selanjutnya, membuang sampah di tempat sampah. Kita harus tertib dalam membuang sampah ya. Sampah tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah harus dibuang di tempat sampah. Kemudian yang terakhir yaitu sholat zuhur berjamaah. Nah, ini adalah beberapa contoh aturan yang ada di sekolah. Dan peraturan itu harus ditaati oleh semua warga sekolah. Kemudian selanjutnya, ada percakapan antara Dayu dan Beni tentang tata tertib membuang sampah. Ayo kita baca bersama-sama. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh. Jadi, biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Nah, ini yang dilakukan Dayu tidak benar ya anak-anak, karena Dayu tidak mematuhi salah satu aturan di sekolah, yaitu membuang sampah sembarangan. Nah, ini kemudian percakapan selanjutnya yaitu tentang tata tertib dalam upacara. Yuk kita baca bersama-sama lagi.
Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai. Dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian kita simak lagi percakapan antara Lani dan Beni tentang manfaat dan akibat dari tata tertib sekolah. Sama seperti tata tertib di sekolah ya, jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah, akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar, akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun, kalau sudah lebih dari sekali, akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua akan dipanggil. Nah, itu tadi adalah manfaat dan akibat dari tata tertib sekolah antara percakapan Lani dan Beni. Nah, jadi manfaat tata tertib di sekolah diantaranya adalah melatih kedisiplinan, terbiasa hidup rapi dan bersih, melatih tanggung jawab, melatih kejujuran, melatih kemandirian, dan yang terakhir adalah melatih bersikap ramah dan sopan. Nah, kita tadi sudah membahas tentang aturan di sekolah. Kemudian kita masuk di subtema 3, yaitu dengan materi aturan di tempat wisata. Kita tentunya pasti pernah pergi ke tempat wisata ya. Ustazah yakin semua pasti pernah berkunjung ke tempat wisata. Misalnya ke pantai, taman, kebun binatang, museum, dan masih banyak lagi tempat-tempat wisata yang lainnya. Dan di tempat-tempat wisata itu pasti ada aturan yang harus dipatuhi oleh semua pengunjungnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang pantai ya. Contoh aturan di tempat wisata, misalnya di pantai. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. 2. Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang tua. 3. Mematuhi papan peringatan di pantai. Dan yang terakhir adalah tidak merusak alam. Nah, aturan-aturan tersebut harus dipatuhi oleh semua pengunjung. Nah, di sini ada contoh papan peringatan di tempat wisata. Misalnya ini kalau yang di pantai, dilarang berenang, ombak besar. Kemudian ini aturan di pantai Nguyahan, Gunung Kidul. Keputusan kelompok 1, dilarang membawa pasir dan batu karang karena tempatnya masih sakral.
Siapa yang membawa terkena sanksi. 2. Dilarang membuat api unggun di pasiran. Yang ketiga, dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian ini ada juga berbahaya. Dilarang berenang. Bermain-main di tepi kolam. Anak kecil harap dijaga. Kemudian ini ada juga jagalah kebersihan. Denda 500.000 bagi yang membuang sampah sembarangan. Kemudian ini juga ada dilarang memberi makan satwa, mengganggu satwa, membunyikan suara, melempar benda apapun ke dalam kandang. Nah, semua ini adalah contoh-contoh aturan yang ada di tempat-tempat wisata itu, dan masih banyak lagi aturan-aturan yang ada di lokasi-lokasi papan wisata tersebut, dan semuanya itu harus ditaati oleh semua pengunjung yang datang ke lokasi tersebut. Nah, ini ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Misalnya membuang sampah sembarangan. 2. Mengabaikan papan peringatan dan informasi. Mendekati pantai tanpa pengawasan orang tua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Anak-anak selamat belajar ya, sukses selalu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.